Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pengaruh sosio budaya terhadap penyakit tidak menular. Baiklah, sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Karesma Zahra, kemudian rekan-rekan saya, Faiza Hunafa Kutsi, Dinda Agustina, dan Naila Nur Ikhwani. Penyakit tidak menular dan sosiobudaya. Penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit ginjal kronis, kanker, dan cedera tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis dan genetik, tetapi juga oleh faktor sosiobudaya yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai penyakit jantung koroner yang akan dijelaskan oleh Faiza. Kepada Faiza disilakan. Saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Pengaruh sosial budaya itu ada kebiasaan merokok yang masih dianggap wajar dalam pergaulan sosial, juga berperan besar dalam merusak pembuluh darah dan mempercepat terjadinya penyakit jantung. Faktor sosial ekonomi seperti rendahnya pendapatan dan tingkat pendidikan membuat sebagian masyarakat lebih memilih makanan murah tetapi kurang sehat dan memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan. Di sisi lain, stres akibat beban kerja dan tekanan sosial yang tinggi menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat modern yang secara tidak langsung meningkatkan tekanan darah dan membebani fungsi jantung. Pengobatan tradisional membuat masyarakat menunda pemeriksaan medis sehingga gejala penyakit jantung tidak terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, faktor-faktor sosio budaya memiliki peran besar dalam membentuk perilaku, kebiasaan, dan gaya hidup yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit jantung koroner. Lalu ada solusi atau program yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Yang pertama itu ada program edukasi kesehatan masyarakat, yaitu memberikan penyuluhan rutin tentang budaya makanan tinggi minyak, garam, dan lemak, sosialisasi bahaya merokok, serta manfaat berhenti merokok, mengajarkan masyarakat cara membuat makanan tradisional yang lebih sehat tanpa menghilangkan cita rasa budaya. Lalu yang kedua ada program aktivitas fisik berbasis komunitas, yaitu mengadakan senam sehat bersama desa atau kelurahan setiap minggu, menyediakan fasilitas olahraga sederhana seperti lapangan, jalur lari, dan sepeda. Yang ketiga ada kebijakan anti rokok dan pengendalian tembakau, yaitu menerapkan kawasan tanpa rokok di sekolah, kampus, kantor, dan ruang publik, mendorong penerapan cukai produk agar harga rokok semakin tinggi dan konsumsi menurun. Lalu yang kedua itu ada stroke. Pengaruh sosio budayanya itu yang pertama adalah pola makan dan kebiasaan budaya. Banyak budaya mengonsumsi makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan santan yang dapat meningkatkan tekanan darah dan kadar kolesterol. Yang kedua itu ada gaya hidup dan aktivitas fisik. Budaya kerja yang menuntut jam kerja panjang dan penggunaan teknologi yang intens membuat masyarakat cenderung kurang bergerak. Sekurangnya aktivitas fisik ini menyebabkan obesitas, hipertensi, dan gangguan metabolik yang merupakan faktor risiko utama stroke. Yang ketiga itu ada kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Dalam beberapa kelompok sosial, merokok atau minum alkohol dianggap wajar dalam interaksi sosial. Paparan rokok aktif maupun pasif serta konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah sehingga risiko stroke meningkat. Lalu ada solusi atau program pencegahan stroke. Yang pertama dengan edukasi dan penyuluhan kesehatan, yaitu sosialisasi tentang pola makan sehat rendah garam, lemak, dan gula. Lalu kampanye berhenti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Terus yang kedua ada deteksi dini dan layanan kesehatan, yaitu pemeriksaan rutin tekanan darah, kolesterol, dan gula darah di puskesmas atau posbindu PTM. Yang ketiga ada perubahan lingkungan dan kebijakan, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung hidup sehat, misalnya jalur olahraga, taman, atau area bebas asap rokok. Lalu yang keempat ada manajemen stres dan dukungan sosial, yaitu program relaksi, yoga, dan meditasi di komunitas, dan dukungan sosial dari keluarga dan kelompok masyarakat untuk mengurangi tekanan emosional. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Faiza. Materi selanjutnya yaitu mengenai diabetes dan penyakit paru obstruktif kronis yang akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda disilakan. Selanjutnya adalah diabetes. Transisi nutrisi dan modernisasi meningkatkan konsumsi makanan olahan tinggi gula, lemak, dan garam. Dipengaruhi kebiasaan sosial dan tren media sosial. Makanan berkalori tinggi ini menjadi simbol status atau bentuk keramahan sehingga tekanan sosial dapat menjadi hambatan diet sehat. Pengobatan tradisional sering menjadi alternatif yang menurunkan kebutuhan terapi obat. Norma gender yang membatasi otonomi perempuan hanya dapat mengurangi akses ke layanan pencegahan dan kontrol diabetes. Solusinya ini ada 5. Yang pertama, edukasi rutin tentang pola makan sehat, makanan aman untuk penderita DM, dan pentingnya olahraga. Yang B adalah peningkatan peran tenaga kesehatan melalui promosi kesehatan, deteksi dini, pemantauan gula darah, dan pendampingan keluarga. Selanjutnya adalah membiasakan pola makan sehat dalam keluarga dengan mengurangi makanan tinggi gula, lemak, dan garam. Dan terakhir adalah meningkatkan aktivitas fisik seperti senam, jalan pagi, atau olahraga ringan minimal 30 menit per hari. Selanjutnya adalah penyakit paru obstruktif kronis. Merokok tertanam dalam norma sosial sehingga berhenti merokok bukan hanya keputusan individual, tetapi juga terkait dengan lingkungan sosial dan relasi interpersonal. Paparan asap rumah tangga dari bahan bakar padat menambah beban paparan partikulat pada perempuan dan anak. Praktik ini berakar pada kondisi ekonomi dan kebiasaan budaya memasak. Stigma atau miskonsepsi mengenai batuk kronis dianggap biasa, merugikan ketepatan pencarian diagnosis. Nah, pengaruh sosio budayanya ada 4. Yang pertama, kebiasaan merokok dan paparan asap rokok. Selanjutnya adalah paparan asap rumah tangga dan lingkungan, faktor sosial, ekonomi, dan akses kesehatan. Dan terakhir itu perlakuan dan persepsi budaya. Nah, solusinya ada edukasi kesehatan dengan konseling singkat misalnya 5 menit. Selanjutnya adalah program pengendalian merokok, deteksi dini dan layanan kesehatan. Dan terakhir adalah intervensi lingkungan. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya, materi tentang penyakit ginjal kronis dan kanker yang akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila disilakan. Selanjutnya, penyakit ginjal kronis. Adapun pengaruh sosial budaya dari penyakit ginjal kronis adalah yang pertama, pola makan dan kebiasaan budaya. Yang kedua, penggunaan obat tradisional dan suplemen. Yang ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Yang keempat, gaya hidup dan aktivitas fisik. Adapun solusi atau program yang dapat kami sarankan yaitu yang pertama, edukasi dan penyuluhan kesehatan. Yang kedua, deteksi dini dan layanan kesehatan. Yang ketiga, promosi aktivitas fisik dan gaya hidup sehat. Yang keempat, perubahan lingkungan dan kebijakan. Selanjutnya, kanker. Yang pertama yaitu kanker payudara. Adapun pengaruh sosial budaya, yang pertama budaya menunda pemeriksaan karena malu. Yang kedua, kurangnya edukasi sadari. Yang ketiga, pola makan tidak sehat. Adapun solusinya yaitu yang pertama, edukasi mengenai sadari. Yang kedua, kampanye hidup sehat. Yang ketiga, layanan screening terjangkau. Yang kedua adalah kanker paru. Adapun pengaruh sosial budaya dari kanker paru, yang pertama budaya merokok, yang kedua paparan asap rokok, yang ketiga kurangnya kesadaran mengenai gejala dini. Adapun solusinya yaitu yang pertama, program pengendalian tembakau, edukasi resiko asap rokok, dan deteksi dini. Yang ketiga yaitu kanker serviks. Adapun pengaruh sosial budayanya yaitu yang pertama, pembahasan mengenai kesehatan reproduksi yang masih tabu. Yang kedua, kurangnya edukasi mengenai vaksin HPV. Yang ketiga, persepsi bahwa kanker serviks hanya terjadi pada usia tua. Adapun solusinya yaitu yang pertama, program vaksinasi HPV untuk perempuan dengan umur 9-14 tahun. Yang kedua, edukasi rutin tentang PAP smear dan pentingnya deteksi dini. Yang ketiga, layanan screening gratis atau terjangkau di puskesmas. Baik, terima kasih kepada Naila. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai cedera. Yang pertama itu cedera kepala. Cedera kepala sering terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, olahraga, ataupun kekerasan. Pengaruh sosial budayanya yang pertama yaitu budaya mengabaikan penggunaan helm ataupun sabuk pengaman yang dapat meningkatkan risiko cedera tersebut. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran keluarga ataupun masyarakat tentang pertolongan pertama pada cedera kepala.
Yang ketiga, kebiasaan berkendara yang melebihi batas kecepatan ataupun kurangnya disiplin di jalan raya. Kemudian solusi untuk cedera ini, yang pertama yaitu kampanye wajib menggunakan helm dan menggunakan sabuk pengaman. Yang kedua, pendidikan keselamatan berkendara di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, pelatihan pertolongan pertama bagi masyarakat dan petugas transportasi. Kemudian, pembahasan cedera yang kedua yaitu cedera tulang belakang. Pengaruh sosial budayanya, cedera tulang belakang ini dapat disebabkan oleh kecelakaan, olahraga ekstrim, ataupun jatuh dari ketinggian. Budaya kerja yang mengabaikan keselamatan, misalnya tidak memakai alat pelindung di tempat konstruksi, kurangnya kesadaran akan teknik angkat dan postur tubuh yang benar dalam aktivitas sehari-hari, dan akses yang terbatas ke fasilitas kesehatan di daerah terpencil, yang membuat penanganan cedera ini terlambat. Kemudian solusi ataupun program yang dapat dilakukan untuk mencegah cedera tulang belakang ini, yang pertama yaitu program edukasi keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri. Yang kedua yaitu pelatihan ergonomi dan postur tubuh yang benar di tempat kerja. Dan yang ketiga yaitu peningkatan akses layanan medis dan pertolongan darurat untuk cedera tulang belakang. Kemudian yang ketiga, kami akan bahas tentang cedera akibat jatuh. Pengaruh sosial budayanya, cedera akibat jatuh ini umumnya terjadi pada anak-anak dan lansia. Lingkungan rumah yang kurang aman, misalnya lantai yang licin, serta tangga tanpa pegangan ataupun pencahayaan yang buruk. Kemudian kurangnya budaya olahraga dan latihan keseimbangan pada lansia yang meningkatkan risiko jatuh. Dan yang terakhir itu anak-anak yang kurangnya pengawasan saat bermain yang dapat berisiko mengalami jatuh dan cedera yang serius. Kemudian solusi ataupun program pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu modifikasi lingkungan rumah dan tempat umum, seperti membuat pegangan tangga, lantai anti-slip, serta pencahayaan yang cukup. Yang kedua yaitu membuat program olahraga dan latihan keseimbangan untuk lansia. Hal ini untuk menghindari risiko-risiko yang dapat terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu edukasi pengasuhan anak untuk mengurangi risiko jatuh saat bermain. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.